yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu wa sarrun nas man tala umruhu wa sarru amalu. Rawahu Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, mata'anallahu bi tuli hayatihi wa umrihi, amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan yang ada di wilayah atau di lokasi Kosgorod yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang berbaik sangka. Sering kadang-kadang saat kita membuat rencana tapi tidak sesuai yang kita inginkan, sering kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, boleh jadi ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu punya mobil saat dikendarai di tempat wisata. Padahal mobil yang di tempat wisata itu banyak sekali mobil yang lebih bagus dibanding mobil kita. Tapi pertanyaannya, kenapa yang hilang mobil kita? Kalau kita sering mulai jadi berburuk sangka, dasar maling, betul atau tidak? Nggak ada kerjaannya. Memang benar kita nggak perlu menyalahkan maling dan lain sebagainya. Yang perlu kita renungkan, kenapa mobil kita bisa hilang? Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Kita renungkan bagaimana amal ibadah kita, zakat kita, sedekah kita. Sudah kita tunaikan belum? Jangan-jangan kita belum tunaikan hak orang lain, kewajiban kita, maka boleh jadi Allah tegur dengan apa? Mobil kita yang hilang, bukan orang lain. Kalau coba kita renungkan kembali, kalau bapak-bapak lagi tidur di bawah pohon asem, kemudian kejatuhan buah asem, kira-kira gimana komentar bapak-bapak? Hah? Marah apa kesel ya?
paling ada sesuatu yang kita bilang, Masya Allah kena ini, tapi kita harus bersyukur. Untung, coba Allah ciptakan pohon aslinya kecil, buahnya. Bayangkan kalau gedenya seperti durian. Kita semakin bersyukur kepada Allah. Makanya Allah telah tegaskan di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, pada muqaddimah tadi sudah saya sampaikan. Boleh jadi sesuatu itu jelek menurut kita, padahal baik untuk kita. Sebaliknya, menurut kita baik belum tentu baik buat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu say'a wa huwa sarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menggarisbawahi, manusia nggak tahu, yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah bapak-bapak, ada anak muda rajin banget dia bersedekah, min ahli sedekah. Karena dia gajiannya udah cukup zakat, maka dia nggak sayang-sayang tunaikan zakat. Dia berbakti sama orang tuanya, dia rajin sholat, tapi ada keinginan dia yang belum tertunaikan. Padahal dia kalau malam tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, ada keinginan yang belum tersampaikan. Apa itu keinginannya? Menikah. Di sini ada nggak jamaah yang belum menikah? Mana dia? Alhamdulillah. Nikah ini kan ibadah yang paling enak, Pak. Yang paling hebat itu nikah. Makanya nikah itu disematkan kepada manusia, betul atau tidak? Saya tidak pernah dengar kucing nikah. Ada nggak kucing nikah? Yang nikah adalah manusia. Makanya ibadah yang paling nikmat adalah apa? Nikah. Apa buktinya nikmat? Buktinya ada yang nambah lagi, Pak. Betul atau tidak? Nah, ini kembali ada kisah anak muda udah rajin sholat, rajin ibadah, rajin zakat, rajin baca Quran, bantu orang tuanya. Tapi ini kenapa ini anak muda kemauannya, doanya itu belum dikabulkan oleh Allah? Akhirnya dia suatu malam bermunajat, dia sholat tahajud, dia minta sholat hajat, dia istikharah, minta kepada Allah, ya Allah murahkan jodoh, ya Allah murahkan jodoh. Saya sudah meningkatkan takwa saya. Dia yakin dalam hatinya, insya Allah besok pagi-pagi Allah akan berikan jodoh untuk dia. Akhirnya sebelum dia berangkat kerja, Pak, itu anak muda jalan-jalan ke pasar. Ketika jalan-jalan ke pasar, kali ini nggak naik motor, dia jalan kaki. Ketika dia jalan, berdoa dalam hatinya, jodoh, jodoh, jodoh. Dia bilang apa? Dapat jodoh. Ternyata apa yang terjadi? Bukan dapat jodoh, Pak. Anak muda itu bukan dapat jodoh. Dapatnya apa? Digigit anjing gila. Saya tanya, kira-kira anjing gila tadi doanya minta apa dia, Pak? Jodoh. Tapi dikabulin Allah apa? Digigit anjing gila. Kebanyakan kita seperti anak muda ini nih. Kita berdoa pengennya dapat jodoh, bukan dapat jodoh tapi digigit anjing gila. Tapi kita nggak tahu maksud Allah melalui perantara anjing gila ini. Ketika anak muda digigit anjing gila, apa yang terjadi? Itu diopnam di rumah sakit, Pak. Tadi harapannya dapat jodoh, digigit anjing gila, masuk rumah sakit. Ketika dirawat di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit, ketemu sama suster yang cantik sekali dan memikat hati, jodoh. Saya sarankan kepada jamaah, kalau yang belum nikah jangan doanya digigit anjing gila ya. Jadi Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kita benci. Tadi anak muda digigit anjing gila, jelek gak kira-kira? Jelek.
Pas dilihat anjing gilanya apa tuh, jenis kelaminnya perempuan. Jelek, tapi kita nggak tahu maksud Allah melalui anjing gila dia dirawat rumah sakit, ketemu sama suster tadi kan, akhirnya jadi jodoh. Allah telah menjelaskan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu, Allah yang maha mengetahui. Manusia cuma berupaya, manusia cuma coba-coba, manusia cuma action, manusia cuma bekerja. Allah juga yang menentukan. Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Allah yang menentukan, manusia cuma berupaya. Ini saya lihat ini jamaah Masjid Al-Ikhwan, alhamdulillah. Ciri-ciri apa namanya penghuni surga, amin. Apa ciri-ciri penghuni surga? Itu mukanya bercahaya, alhamdulillah. Ini saya lihat mukanya bercahaya semuanya, terutama yang sebelah sini. Apa sebabnya? Karena cahaya matahari. Jadi yang secara sederhana, min ahlil jannah, di antara orang yang ciri-ciri dia masuk surga adalah dia senantiasa beribadah kepada Allah. Dia berwudu, bukan hanya berwudu saja, dia sholat, dia baca Quran dan lain sebagainya. Boleh jadi kata kita baik, tapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah lagi bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Ada tukang tape. Tukang tape setelah sholat subuh berjamaah, biasanya dia langsung berangkat bawa tapenya. Tapenya itu bukan dibawa gerobak, tapi dibawa pikulan, tahu Pak ya? Kalau pikulan berarti ada yang di depan, ada yang di belakang. Apa yang terjadi setelah dia sholat subuh? Dia lewati pematang sawah, di sebelah kanannya ada sawah, di sebelah kirinya ada sungai. Kemudian pikulannya patah, Pak. Kalau bapak-bapak sebagai tukang tape, kita kondisikan, kita sebagai tukang tape, apa perasaan kita waktu itu kira-kira, Pak? Sedih, kecewa. Bukan hanya pikulan yang patah, tape yang di depan yang sekitar pikul itu tergelincir ke sungai yang mengalir dengan air, sehingga tidak bisa kita selamatkan itu. Satu keronjo kata orang Betawi, Pak. Satu keronjo tape ya Habib ya, atau satu peti. Yang satunya lagi tergelincir ke sawah, karena sawahnya lagi dibajak, banyak airnya, banyak lumpur. Bisa diselamatkan gitu kira-kira? Nggak bisa diselamatkan. Kalau bapak-bapak tadi seperti tukang tape, gimana kira-kira kondisi bapak-bapak? Sedih, kecewa, pasti berburuk sangka, ya Allah, saya udah rajin ibadah, saya udah berjamaah, ujian ini ada aja ini, bukan hanya pikulan yang patah, tapi apanya? Tapenya hilang semuanya. Ini modal-modalnya ya Allah. Akhirnya dia pulang dengan berkeluh kesah. Dia cerita kepada istrinya, Mama, maafin ayah, modal kita ludes semua ini. Apa sebabnya? Pikulannya patah, keronjonya hilang semuanya. Kebayang istrinya juga boleh jadi, ya Allah, ujian apa lagi ini kepada kami ini. Tapi ingat, Allah punya skenario lain. Beberapa jam berikutnya, 3 jam berikutnya, ada informasi mobil yang biasa ditumpangi sama tukang tape itu, yang biasanya mengantarkan dia bersama-sama kawannya ke pasar, itu ketabrak. Semuanya luka-luka parah, sampai ada yang meninggal dunia. Yang selamat siapa? Tukang tape. Saya tanya, bapak-bapak tadi sebagai tukang apa? Ngaku. Nah, ketika jadi tukang tape, tadi pikulannya patah, keronjonya jatuh, hilang bawa air sungai dan ke sawah. Perasaannya kecewa nggak? Marah. Tapi akan terjadi, ada kabar bahwa semuanya meninggal dunia kecuali ada yang selamat. Cuman bapak-bapak perasaannya gimana? Betapa gembiranya. Alhamdulillah. Ini otak kita nggak nyampe, Pak. Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kita enggak tahu. Makanya boleh jadi suatu saat bapak-bapak
Ada yang naik kereta komuter lain. Di sini ada yang sering langganan kereta komuter lain. Ya kan, ada naik kereta komuter lain supaya ada itu kakek-kakek sama cucunya 4 orang ngikut ke komuter lain. Karena agak renggang, nggak penuh, rupanya cucunya itu lari kemana-mana, berisik aja. Akhirnya penumpang yang lainnya kasih tahu pada kakeknya, "Kek, maaf kek, itu cucu kakek ya?" "Iya." "Kasih tahu kek, jangan berisik." Terus apa jawabnya kakek itu? Kakek itu bilang, "Maaf, saya nggak bisa itu diemin tuh cucu-cucu saya." Kalau bapak-bapak ngomong begitu, terus cucunya apa namanya kakeknya ngomongnya begitu, kira-kira marah nggak? Hah? Marah nggak? Ya kesel juga dalam hati kan? Ini bukan didiemin nih cucunya, berisik bener ya. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh kakek? Dia bilang begini, "Pak, kenapa saya tidak bisa mendiamkan cucu-cucu saya yang 4 ini? Karena belum lama ini 3 hari yang lalu bapaknya ibunya kena kecelakaan pesawat terbang. Akhirnya meninggal dunia. Anaknya ini, cucu-cucunya ini nggak bisa tertawa, nangis 3 hari 3 malam. Baru kali ini saya ajak naik kereta, dia bergembira. Makanya saya nggak berani diemin itu cucu saya. Kalau bapak mau suruh diem, jangan tawa-tawa, jangan berisik, silakan." Rupanya penumpang yang satu itu dia nggak berani. Setelah tahu apa maksudnya seperti itu, boleh jadi kita sering berburuk sangka. Saat bapak-bapak bekerja, gajiannya tidak sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi, apalagi Pak, UMK, kabupaten, kota madya, ya kan? Tapi saya lihat ini, alhamdulillah, ini gajiannya mudah-mudahan 15 juta semuanya sebulan, amin. Tapi saya lihat juga ini yang depan-depan, insya Allah gajiannya bukan 15 juta, 16 koma ini. Tahu 16 koma, tanggal 16 sudah koma. Karena saya lihat di bapak-bapak semuanya ini saat bekerja kita sama juga, sering berburuk sangka. Karena tipe kita ini kadang-kadang Pak, ini semuanya kan tipe-tipenya bapak-bapak ini tipenya P6 ini. Sarjana tahu P6? Itu ada kepanjangannya tuh Pak. Mau tahu Pak? Ya. Mau tahu nggak? Serius? Kalau kata anak sekarang sius. Kalau serius sius. Kalau terus tius. Kalau bapak-bapak ngomong serius jadi sius, terus bisa tius, itu dijamin tidak masuk surga. Betul tidak? Karena kenapa? Dia nggak bisa nyebut R jadi surga. Kan kalau terus, dia berarti kalau terus bisa kan masuk surga. Kalau apa namanya? Ya kan? Kalau terus dia bisa masuk surga, bisa nyebutin R. Tapi kalau tidak menyebut R berarti apa? Nah, dius. Kalau surga gimana jadinya? Surga. Neraka? Jadi nggak bisa masuk neraka juga dia. Neraka. Nah ini kembali bapak-bapak semuanya. P6 ya Pak, P6. P6 ini bapak-bapak kan sering bekerja kita. Kepanjangannya apa itu P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apa Pak? Bareng-bareng P6. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya pas Habib mau beli mobil Camry ada pas gitu Habib ya. Pas beli rumah di Pondok Indah pas ada, alhamdulillah. Ya kita harus berbaik sangka, betapapun Allah, berapapun rezeki yang kita dapatkan, besar sedikit harus disyukurin, nikmati, ikhlas, ridho, qanaah. Qanaah itu apa maksudnya? Nerima apapun rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, besar kecil nikmat rasanya. Ketika Allah beri ujian pun kita akan menerimanya. Coba kita belajar dengan jagung tuh Pak. Buah jagung kalau ditanam itu ditumpuk sama tanah, ditambah kotoran, lama-lama kira-kira numbuh itu Bu.
Boleh jadi kita juga sama, saat bekerja ini karir kagak naik-naik, 10 tahun nggak pernah naik-naik gajian, betul nggak? Jabatan nggak jelas-jelas, padahalnya ada lagi pendatang baru, melewatin kita. Nah, sering kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita jangan kita berburuk sangka, tetapi harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini cuman sebentar. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, kalau besar dia bersyukur, kalau kecil pun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan bahwa kalau kita bersyukur pada dasarnya bukan untuk orang lain, tetapi buat siapa? Buat diri kita sendiri, sebagaimana Nabi Sulaiman telah menyatakan yang Allah abadikan dalam firman Allah surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman saat mendapatkan rezeki, apa ungkapan Nabi Sulaiman? Dia menyatakan hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, jabatan, kedudukan yang ada, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kalau bapak-bapak ada yang punya kartu kreditnya? Ada yang punya kartu kredit? Coba kita lihat. Penyakit kita nih kadang-kadang apa? Punya kartu kredit, akhirnya kita punya penyakit 3G, Pak. 3G. Saya tulis ini nih ya. Ada yang tahu 3G, Pak? 3G. Jadi 3G ini ada artinya nih. Pertama, gasak. Yang kedua, gesek. Yang keempat, ketiganya gosok. Apa kepanjangan apa? 3G? Gasak, gesek, gosok. Kalau kita punya ATM itu kan seringnya pengen belanja mulu. Apa juga yang bukan keinginan kita kadang-kadang belanja. Apa itu gasak? Gasak itu ambil. Kita datang ke mall, apa sajalah mereknya, mall yang kecil, mall yang besar. Kita ambil tuh barang, kita gasak barang, kita ambil barang. Kemudian apa lagi? Kita gesek kartunya. Bayarnya bukan pakai uang tunai, pakai apa? Pakai kartu kredit, gesek. Terakhir gosok pas akhir bulan, gosok badan kita karena ada tagihannya yang melambung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi hidup di dunia ini cuma sebentar. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2014. Tapi ada pelajaran, Pak. Tahun 2014 ini kita aneh ini sekarang bangsa Indonesia. Anehnya bagaimana? Belum lama ini tenar, goyang oplosan, sekarang miras oplosan. Yang masuk rumah sakit banyak nggak, Pak? Masya Allah, ratusan orang, Sumedang, Cianjur dan lain sebagainya, beberapa daerah. Bahkan ada yang meninggal dunia. Masalahnya apa persoalannya ini? Ternyata dia menyikapi masalah tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi bapak-bapak saat punya pekerjaannya ada masalah, gagal, nggak sesuai dengan perencanaan bapak-bapak, akhirnya ada masalah. Akhirnya ada bisikan, kalau bapak-bapak ada masalah, bisikan setan gimana kira-kira? Minum baygon sayang, gitu ya. Oh, baygon masih nggak mempan, miras nggak mempan, dia oplos. Bir dicampur nutrisari, Coca-Cola. Ya kan, dicampur apa lagi? Sari Puspa, tender. Gimana nggak meninggal dunia? Bukankah Al-Imam As-Satibi telah menyatakan kenapa umat Islam dilarang minuman keras? Jelas Islam itu ada namanya maqasid syariah, ada maksud-maksud tertentu. Kenapa kita tidak boleh minuman keras? Yang rugi bukan orang lain tapi diri kita sendiri, betul atau tidak?
Kalau ada masalah, saya tanya semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada masalah, kemudian minum miras, oplosan. Sekarang saya tanya, masalahnya selesai apa? Semakin banyak masalah kira-kira? Semakin banyak masalah. Kalau ingin selesai masalahnya, selesaikan. Jangan lupa pesan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Tenangkan hati kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita menjadi tenang, tentram. Ternyata yang menggunakan miras bukan hanya karyawan Pak sekarang. Yang menggunakan narkoba bukan hanya mereka yang tidak berpendidikan. Tapi coba belum lama ini ada profesor di universitas ternama di Indonesia. Ngapain Pak itu dia? Pengguna narkoba, pesta narkoba, bila padahal pendidikannya udah tinggi Pak. Pendidikan kalau di Indonesia paling tinggi kan S1, S2 sampai S3, udah nggak ada lagi tuh. Yang paling tinggi ada lagi di Ciputat, S10, itu jurusan Bintaro Ciputat. Profesor, anggota ya. Profesor, bayangkan itu jabatan di Indonesia, di dunia yang paling tinggi. Cuman ada satu lagi gelar yang belum dipakai, ALM, almarhum. Masya Allah. Coba kita renungkan Pak. Ternyata pendidikan umum nggak menjamin hatinya menjadi tenang, bahagia. Bahasa orang Amerikanya, bahasa orang Eropanya, happiness, bahagia. Orang memiliki harta, memiliki jabatan, nggak menyentuhkan bahagia. Tapi kalau dia bahagia, apa kira-kira? Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kita bisa belajar dengan rumput Pak. Ada angin sebelah kanan dia goyang, ya kan kanan. Kalau kiri dia goyang. Itu sebetulnya lagi berzikir Pak. Menurut ahli mutasawuf, musawwifin menyatakan semua yang ada di bumi ini lagi bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati, ya kan, wa ma fil ardh. Jadi semuanya lagi bertasbih, termasuk rumput. Apa maksudnya? Kalau kita ada masalah, ya seperti rumputnya bergoyang. Cabai naik 100.000 goyang, la ilaha illallah. Ojek naik gara-gara bensin, la ilaha. Tenang aja berzikir. Iya kan, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pak, kalau kita menghadapi masalah itu seperti segenggam garam. Masalah itu seperti segenggam garam, tergantung kita menyikapinya itu garam. Apakah kita lapang dada, ikhlas, qanaah atau tidak? Kalau kita lapang dada, kepala dingin, hati ikhlas, itu garam terasa bukan garam lagi Pak. Apa sebabnya? Garam yang kita genggam itu kita taruh di wadah yang besar, di danau, air yang jernih, kita aduk itu air yang jernih, kita minum. Saya tanya, garam rasanya jadi apa itu dicampur sama air? Asin nggak air danau? Tidak asin. Ini simbolnya kalau bapak-bapak sedang ada masalah besar kecil, kalau kita ikhlas dari qanaah, nerima, kepala dingin, hati kita ikhlas, nerima keputusan Allah, gagal tidaknya kita bersyukur kepada Allah. Orang tuanya Sony Wakwal, awalnya dia tuh berburuk sangka boleh jadi kepada Allah, betul nggak? Ya Allah, ini anak saya dan lain dari biasa-biasanya. Pas udah besar jadi artis tuh dia, bener nggak? Ya Allah, film sinetron sekarang kan aneh-aneh ini. Mana naik haji udah hilang sekarang pergi hajinya. Yang ada Sony Wakwal, bapak mana di Jonggol. Iya kan, Masya Allah. Ini kembali lagi kita bisa belajar Ucok Baba, mohon maaf, dia normal atau tidak kira-kira? Itu kan tidak seperti orang kebanyakan.
Tapi Allah berikan rezeki, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita nggak tahu itu rezekinya lebih gede dia dibanding kita. Betul atau tidak? Ya Allah, bapak-bapak kalau jelek nggak usah Pak, sedih. Toh tukul ganteng apa enggak? Kayak kita saya tanya nih. Biasa saja, tapi rezekinya gimana? Masya Allah luar biasa. Omas dulu, Omas cantik nggak kira? Ya Allah, kita bersyukur sudah ditentuin. Nih kalau kita dekat ini kan dekat Tanah Abang nih. Tuh orang yang berdagang di Tanah Abang itu Sarjenal Habib Umar, itu kan banyak itu pedagangnya kan. Jualannya sama. Saya tanya kira-kira pelanggannya ada nggak masing-masing? Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, berbaik sangkalah. Maka Allah telah tegaskan dalam surah Hud ayat 7, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan sudah ditentuin insya Allah rezekinya nggak nyasar. Betul atau tidak? Oleh karena kajian kita, yuk bersama-sama kita merenung di akhir tahun ini. Jangan sampai kalau ada masalah hati kita goyang, iman kita goyang, tapi perkokoh akidah kita. Insya Allah sebuah bangunan yang kokoh, kalau akidahnya kokoh, insya Allah bangunannya juga baik. Saat kita tertimpa musibah, ujian dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak pernah berburuk sangka dalam hati, tapi insya Allah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan yang sejenal ya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa-paksa ada pertanyaan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, mohon. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi, sebetulnya ada hikmah yang bisa kita pelajari di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kita semestinya harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layang-layang yang tinggi itu kan karena melewati angin yang besar, dia menjadi tinggi. Sama juga dengan kita. Kalau kita ingin besar, boleh jadi Allah akan ingin uji kita semuanya masing-masing. Anak kita ingin naik kelas saja, dari SD ke SMP, SMA melewati apa Pak namanya? Ujian. Maka saat kita menghadapi ujian, jangan kita lari dari ujian, tapi harus kita hadapi. Allah telah tegaskan dalam surah Al-Insyirah sampai 2 kali. Sungguhnya setelah adanya kemudahan kesulitan, adanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar dan ditambah daun katuk. Lebih cepat, lebih bagus ceramahnya, jangan bertere-tere. Jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.